Hai semuanya, di sini kami berdua ingin mereview film yang berjudul Inside Out. Di film ini menceritakan 5 emosi dasar si Riley, dan film ini akan kita kaitkan dengan teori kognitif yaitu emosi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Langsung aja sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai film Inside Out. Inside Out merupakan film animasi dari Disney Pixar yang diproduseri oleh Jonas Rivera dan disutradarai oleh Peter Docter. Film ini mengisahkan tentang sudut pandang anak berusia 11 tahun yang bernama Riley. Akan tetapi, cerita tidak hanya berpusat pada Riley, namun pada isi kepala yang diwujudkan pada karakter berupa emosi. Nah, emosi itu digambarkan dalam 5 karakter. Yang pertama ada Joy sebagai wujud kebahagiaan, Sadness sebagai wujud kesedihan, dan Fear wujud dari rasa takut, ada Anger sebagai wujud marah, dan yang terakhir ada Disgust sebagai wujud dari rasa jijiknya si Riley. Mereka berlima mengendalikan emosi dan pikiran Riley, mengumpulkan dan menyimpan setiap kenangan yang dialami olehnya dalam sebuah bola ingatan. Apakah emosi itu? Emosi adalah suatu bentuk perasaan berupa reaksi seseorang terhadap suatu keadaan. Emosi dapat berupa emosi yang menyenangkan seperti sukacita, bahagia, cinta, dan tawa, maupun yang tidak menyenangkan seperti marah, takut, dan cemas. Nah, sekarang kami akan menunjukkan beberapa cuplikan mengenai emosi yang terjadi di dalam tubuhnya si Riley. That's Fear. He's really good at keeping Riley safe. Easy, huh? How back? Oh, we're good. We're good. Here we go. All right, open. This looks new. Think it's safe? What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Well, I just saved our lives. Yeah. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. Now. And there she was. Hello, Riley. Look at you. Nah, dari film Inside Out, kita bisa tahu setiap manusia memiliki memori atau kenangan masing-masing yang tersimpan dalam ingatan mereka. Sama halnya seperti dalam film ini, setiap kenangan baru Riley akan disimpan dalam bentuk sebuah bola berwarna dari tiap emosi yang Riley miliki. Kenangan-kenangan dalam bentuk bola tersebut akan dikirimkan ke long-term memory atau ingatan jangka panjangnya si Riley. Nah, dalam film ini, peran Sadness sangat berpengaruh karena telah menyelamatkan Riley. Rasa sedih yang sering dianggap dapat membawa dampak buruk untuk tubuh, ternyata justru dapat membawa dampak positif. Terkadang kita juga perlu untuk melampiaskan rasa sedih dan kecewa ketika gagal atau mengingat kejadian yang membuat kita merasa sedih, agar kita dapat bangkit kembali dari masalah yang kita hadapi tersebut, dan siap untuk menjalani hari di masa sekarang, agar mendapat masa depan yang cerah. Jangan melarikan diri sebisa mungkin untuk menghadapi masalah tersebut. Jika kita terus melarikan diri, maka masalah tersebut akan terus menghantui kehidupan kita. Bagaimana pembentukan emosi? Proses pembentukan emosi melalui 5 tahapan, yaitu elicitors. Adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa lalu. Receptors ialah aktivitas di pusat syaraf setelah indera menerima rangsangan dari luar, kemudian indera melanjutkan rangsangan tersebut ke otak sebagai pusat sistem syaraf. Selanjutnya adalah state, yang merupakan perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi, kemudian expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati, misalnya seperti pada wajah, tubuh, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Dan yang terakhir adalah experience, merupakan persepsi
dan interpretasi seseorang pada kondisi emosional. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kami berdua mengenai review film Inside Out. Sebelumnya, jika ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.